Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para peserta responsi simulasi periode ganjil 2024-2025. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai analisis statistik dari data numerik yang telah dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek yang dipilih. Analisis data ini mencakup uji kecukupan data, uji keseragaman data, uji independensi dan autokorelasi, serta fitting distribusi. Yang pertama adalah uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan teknik untuk menentukan apakah jumlah sampel yang diambil sudah cukup untuk mewakili populasi. Pada responsi ini, digunakan indeks keyakinan sebesar 2 atau tingkat keyakinan sebesar 69 hingga 95% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. Jika N aksen kurang dari N, maka data dianggap cukup. Akan tetapi, jika N aksen lebih besar dari N, maka data dianggap tidak cukup dan perlu dilakukan pengambilan data lagi. Untuk menentukan N aksen, maka teman-teman bisa melihat rumus pada layar. Nah, di sini untuk uji kecukupan dari data waktu proses pencucian mobil, kita menggunakan K sebesar 2 atau data ini memiliki tingkat keyakinan sebesar 65-95%. Sedangkan untuk derajat ketelitiannya sendiri, kita menggunakan 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa mulai untuk membuat tabel seperti yang ada di layar. Jadi, misalkan di sini data waktu prosesnya diawali dengan kedatangan, berarti cukup buat 3 kolom dari mobil sebagai jumlah data yang diambil, kemudian kedatangan, dan kedatangan yang sudah dikuadratkan. Jadi, kita tinggal tulis saja sama dengan, kita klik data waktu prosesnya, dan diklik untuk data waktu proses. Jadi, tinggal di drag aja, sampai ke data terakhir. Kemudian, untuk mengkuadratkan, teman-teman bisa langsung diklik aja, kemudian disama dengan, dan dikuadratkan seperti ini. Nah, ini juga tinggal di drag aja. Kemudian, N di sini merupakan data yang diambil, yaitu 42, itu di sini. Kemudian untuk N-nya sendiri, teman-teman bisa menuliskan sama dengan buka kurung sebanyak 3 kali, 2/0,05 dikali square root, buka kurung, C52, atau jumlah data yang diambil, dikalikan D15, yaitu jumlah dari data kedatangan yang sudah dikuadratkan, tutup kurung, dikurangin, C15, atau jumlah data yang normal, kemudian tutup kurung, dan dibagi dengan jumlah data yang tanpa dikuadratkan. Kemudian bisa langsung di-enter aja, dan kita ambil kesimpulan di sini. Apabila N kuadrat kurang dari sama dengan N, maka data tersebut merupakan data yang sudah cukup. N aksen. Oke. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk proses-proses selanjutnya. Di sini ada pengeringan, bisa diklik lagi, kemudian di drag, kemudian dikuadratkan, di drag lagi, dan kita copy aja untuk rumusnya dan disesuaikan terkait jumlah datanya yang sudah dikuadratkan maupun yang tidak dikuadratkan. Nah, di sini terlihat bahwa data dari pengeringan merupakan data yang tidak cukup, karena besaran N aksennya lebih besar daripada N atau jumlah data yang sudah diambil. Maka kita berikan kesimpulan di sini bahwa data tidak cukup. Tahu N lebih dari N aksen. Apabila N aksen lebih besar daripada N, maka kita perlu melakukan penambahan pengambilan data. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah data yang perlu kita ambil, di sini kita perlu menghitung selisih antara N aksen dan juga N. Kemudian bisa kita kalikan sebanyak 2 kali. Tapi jangan lupa untuk dilakukan round up terlebih dahulu. Karena entitas pasti
satuannya merupakan bulat, tidak berbentuk desimal. Dikali 2. Oke, berarti 4. Jadi di sini kita perlu mengambil sebanyak 4 data lagi. Nanti, semisalkan sudah mengambil data, teman-teman cukup untuk meletakkan data yang baru di bawah data sebelumnya. Misalkan ini pengeringan, kita ada 4 data yang perlu diambil, terus kita tinggal masukkan saja untuk datanya. Ini contohnya, setelah diambil ulang data, kita mendapatkan data pengeringan sebanyak 203 detik, 129 detik, 150 detik, dan 179 detik. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pengambilan data ulang, teman-teman perlu untuk melakukan uji kecukupan kembali untuk memastikan bahwa data yang sudah diambil secara keseluruhan sudah cukup. Jadi kita tinggal ulangi lagi untuk prosesnya. Oke. Ada 46. Kita ulangi lagi. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa N aksennya sudah kurang dari jumlah data yang diambil, yaitu 46. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa data yang diambil adalah cukup. Setelah data yang diuji semuanya cukup, langkah selanjutnya merupakan uji keserakaman data. Uji keserakaman data bertujuan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran cukup dan seragam. Suatu data dikatakan seragam apabila berada di dalam rentang batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Apabila ada yang melebihi batas, maka data atau outlier tersebut harus dibuang dan perlu dilakukan uji keserakaman kembali. Berikut merupakan rumus untuk mencari rata-rata data, batas kendali atas, dan batas kendali bawah. Untuk tingkat kepercayaan, di sini kita masih menggunakan besaran yang sama dengan uji kecukupan sebelumnya, yaitu sebesar 2. Ini langkah pertama yang perlu dilakukan untuk uji keseragaman. Yang pertama adalah teman-teman perlu untuk mengcopy data registrasi di data waktu proses sebelumnya, kemudian tinggal di drag. Kemudian tinggal dikuadratkan. Oke, kemudian kita perlu menghitung min dan juga standar deviasinya. Teman-teman tinggal bisa ketikkan average sama dengan average dalam kurung rentang data dari proses registrasi atau proses-proses yang lain. Tinggal di drag seperti ini, kemudian tinggal di enter. Sedangkan untuk standar deviasi, teman-teman tinggal tuliskan sama dengan STDEF dalam kurung tentang data yang mau diuji. Kemudian tinggal di enter. Nah, untuk menentukan batas atas, kita perlu menuliskan rumus berupa rata-rata ditambah K, besaran K, dikali standar deviasi. Jangan lupa untuk rata-rata dan juga standar deviasi kita mutlakkan dengan cara teman-teman bisa klik Fn, kemudian F4. Supaya nanti ketika di drag, value-nya tidak berubah-berubah. Di sini, sebentar. P-nya juga. Nah, tinggal di drag ke bawah. Dan hal ini juga berlaku untuk batas bawah. Tapi bedanya untuk batas bawah, kita perlu mengurangi rata-rata dengan standar deviasi yang ada. Kemudian kita drag lagi. Setelah diketahui untuk batas atas dan batas bawah dari data proses yang kita uji, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu untuk memilih data waktu proses, ditahan menggunakan kontrol. Kemudian, kita juga perlu untuk mengambil data batas atas dan juga batas bawah. Selanjutnya, teman-teman bisa klik insert, ambil
grafik garis, kemudian pilih yang line with markers. Nanti di sini akan terlihat bahwa adakah data yang sekiranya melebihi dari batas kontrol yang sudah kita tetapkan atau tidak. Ini kita tuliskan untuk judulnya adalah registrasi. Oke. Oke, selanjutnya kita juga bisa langsung melakukan uji keseragaman di press yang lain. Ini contohnya adalah data waktu pengecekan, kita drag sampai 42, kemudian kita kuadratkan. Oke, kemudian kita tuliskan batas atas, min ditambah tingkat kepercayaan dikali standar deviasi. Jangan lupa untuk dimutlakan. Pakai FNF4, dan FNF4. Oke, setelah batas atas, kita tinggal tulis untuk batas bawah. Oke, kemudian kita drag. Kita lakukan hal yang sama, jadi kita pilih untuk data waktu prosesnya dan batas kontrolnya. Dan kita pilih line chart with marker. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat data yang tidak seragam karena melebihi batas atas yang sudah ditentukan. Ini coba kita cari, batas atasnya 217,2 dan yang melebihi adalah di data 30. Di data 30, kemudian di data ke-41. Oke, kita tanda terlebih dahulu. Nah, apabila terdapat data yang outlier atau data yang melebihi batas kontrol, maka kita perlu melakukan uji keseragaman lagi. Ini misal tadi ada data ke-30 dan data ke-41. Berarti di data waktu proses, kita bisa menghitamkan atau membuang data yang outlier. Sebentar, pengecekan 30. Kita hitamkan, yang menandakan itu outlier, dan 41. Oke, kemudian kita lakukan uji keseragaman kembali. Bedanya, kalau misalkan kita melakukan uji keseragaman kembali, kita perlu mengambil datanya yang benar-benar sudah seragam. Jadi sama dengan, dan pilih yang ada di sampingnya. Dan bisa di-drag sampai ke 29, karena 30-nya merupakan data yang outlier, maka kita pilih kolom S41. Kemudian kita drag lagi sampai ke 39. Oh, sorry, ya, oke. Nah, dikarenakan data ke-41 juga outlier, maka kita perlu mengambil data yang 42 saja. Oke, di sini sudah data yang seragam. Kemudian kita kuadratkan kembali. Oke, di sini masih terlihat cukup untuk datanya. Sebentar, kita cek dulu. Oke, 40. Ini data masih cukup. Karena masih cukup, masih bisa kita lanjut untuk tuliskan batas atasnya. Sama dengan min ditambah K dikali standar deviasi. Oke, kita mutlakkan terlebih dahulu, seperti biasa.
Oke, kita drag lagi ke bawah. Kemudian kita copy untuk rumusnya untuk menghitung batas bawah. Oke, kemudian yang plus dikurangin. Oke, kita drag juga. Terus kita bikin line chart-nya. Kita pilih dulu data waktu, kemudian batasnya juga. Oke, kemudian kita insert line width marker. Dan di sini sudah terlihat bahwa tidak ada data yang tidak seragam. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa data tidak perlu dilakukan pembuangan data lagi, sehingga uji selanjutnya bisa dilakukan. Setelah data sudah cukup dan seragam, langkah selanjutnya adalah uji independensi data. Uji independensi data merupakan uji yang bertujuan untuk menentukan apakah antar variabel independen dan dependen terdapat hubungan nyata atau tidak. Pada pengujian independensi menggunakan dua metode, yakni yang pertama, terdapat uji scatter untuk mengetahui persebaran pola secara random. Hasil yang dapat dilihat pada scatter hanya dilihat dari pola data secara visual. Maka dari itu, kita perlu memvalidasi hal tersebut menggunakan metode run-test, di mana dengan memasukkan data pada software SPSS, kita dapat mendapatkan hasil uji autokorelasi melalui nilai asymptotic yang dapat dilihat pada layar. Apabila asymptotic-nya lebih besar dibanding nilai taraf signifikansi, maka data bisa dianggap sebagai data yang independen. Setelah semua data cukup dan seragam, pengujian data selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji independensi data. Uji independensi merupakan uji yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependennya terdapat perbedaan atau hubungan yang nyata atau tidak. Pada pengujian independensi menggunakan dua metode, yakni melalui scatter diagram dan juga run-test menggunakan SPSS. Pada uji independensi, scatter diagram ditujukan untuk memastikan bahwa sebaran data tidak memiliki ketergantungan dengan variabel tertentu, sehingga data bersifat independen. Cara pembuatan scatter diagram dapat dilihat pada layar. Jadi kita perlu memilih data repetitif dan juga data waktu prosesnya, kemudian kita klik insert, pilih scatter diagram. Nah, scatter diagram ini akan menunjukkan pola persebaran data yang ada. Akan tetapi, dikarenakan scatter diagram tidak dapat memastikan apakah data yang diuji benar-benar bersifat random, maka kita perlu melakukan pengujian autokorelasi lanjutan untuk memastikan hal tersebut dengan cara melakukan run test dengan bantuan software SPSS, di mana didapatkan uji autokorelasi dengan keterangan apabila hasil nilai sigtotal lebih besar dari taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga data bersifat independen. Langkah pertama, teman-teman bisa buka untuk SPSS-nya dan mengcopy data waktu proses yang ingin diuji. Ini kita copy untuk yang registrasi, kemudian kita copy juga untuk data pengecekan yang sudah seragam dan cukup. Kita copy. Oke. Bisa kita copy di kolom selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa klik bagian variable view dan ubah nama variabelnya. Tadi pertama berarti proses registrasi, yang kedua adalah proses pengecekan. Oke. Kemudian untuk type-nya tetap numerik. Untuk desimalnya bebas, bisa 2 atau 0. Di sini kita pakai 2. Kemudian untuk measure-nya kita pilih yang scale. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Runs. Klik Runs. Kemudian teman-teman bisa klik salah satu untuk dipindahkan ke tes variable list, klik yang median, kemudian klik OK.
maka akan menunjukkan hasil dari rantes yang telah diuji non-parametrik. Setelah dimasukkan ke dalam Excel, kita bisa mengidentifikasi apakah data yang diuji merupakan data yang independen atau dependent. Dari sini terlihat bahwa seek to tail dari proses pengecekan adalah 0,423, di mana hasil ini lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa proses pengecekan merupakan data yang independen. Terakhir merupakan uji distribusi data. Uji distribusi data digunakan untuk menemukan distribusi statistik yang paling sesuai dengan kumpulan data yang dihasilkan oleh proses acak yang diperoleh. Ekspresi distribusi diperoleh dengan menduga bentuk dari histogram di Excel, kemudian mencari ekspresi tersebut di Arena. Berikut merupakan contoh distribusi yang dibuat menggunakan Excel maupun dengan Arena. Di setiap ekspresi distribusi yang dihasilkan tentunya memiliki parameter yang berbeda-beda, dimulai dari eksponensial yang memiliki parameter berupa rata-rata data atau min, distribusi normal yang memiliki parameter berupa min dan juga standar deviasi. Yang ketiga terdapat distribusi Weibull dengan parameter berupa beta dan alfa, kemudian tria atau distribusi triangular dengan parameter berupa min, modus, dan juga max. Yang kelima terdapat distribusi Poisson, yaitu dengan parameter min, tetapi diskrit apabila dibandingkan dengan eksponensial. Kemudian yang ke-6 merupakan distribusi uniform dengan parameter data berupa min dan juga max. Dan yang terakhir terdapat distribusi log normal yang memiliki parameter berupa log min dan juga log standar deviasi. Baik, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja melakukan fitting distribution. Untuk fitting distribution ini agar lebih mudah, teman-teman bisa langsung aja membuat template Excel seperti yang ada pada layar. Untuk template-nya ini sendiri, yang perlu teman-teman perhatikan itu terdapat kolom dari mobil atau data entitasnya, kemudian juga ada data waktunya. Untuk data waktu ini, teman-teman bisa perhatikan untuk data waktu kedatangan, kemudian data waktu proses atau layanan, dan juga untuk data waktu perpindahan. Nah, untuk waktu perpindahannya ini perpindahan antar workstation-nya. Selanjutnya, di bagian bawah, teman-teman bisa menambahkan untuk baris N yang menunjukkan terdapat berapa data yang teman-teman amati. Kemudian juga ada maksimumnya, kemudian minimum dari data waktunya, ada range, kelas, dan juga panjang kelas. Selanjutnya, di sini juga teman-teman bisa menambahkan bagian untuk data histogramnya. Di sini ada batas bawah dan juga batas atasnya, yang kemudian nanti jadi interval. Dan di bagian bawahnya sini itu teman-teman akan mengamati bahwa pada interval tersebut akan terdapat berapa datanya. Selanjutnya pada bagian bawah sini ini akan menunjukkan grafik dari histogram tersebut melalui Excel. Kemudian juga di bagian bawah di sini teman-teman akan melakukan analyze berdasarkan dari input analyzer dari software Arena. Baik, selanjutnya teman-teman bisa langsung aja untuk N-nya ini diisi dengan jumlah banyak sampelnya, yaitu 42. Kemudian untuk maksimumnya, itu kita bisa gunakan formula max. Kita blok dari mobil pertama hingga mobil terakhir, yaitu mobil ke-42. Kemudian untuk minimumnya juga sama, jadi kita ketikkan minimum min dari mobil 1 hingga mobil 42. Jika sudah, untuk range ini tuh range dari nilai minimum hingga nilai maksimumnya. Jadi kita bisa langsung masukkan aja sama dengan maksimum, kita pilih max, kemudian kita pilih yang min. Baik, jika sudah mendapatkan nilai dari range-nya, teman-teman bisa langsung mengisikan untuk kelasnya. Cara menghitung kelas ini ada rumusnya, yaitu teman-teman bisa ikutin aja sama dengan sailing buka kurung 1 plus 3,3 dikali log n, yaitu kita bisa pilih aja n-nya, kemudian tutup kurung, koma 1 tutup kurung lagi. Maka diketahui bahwa kelasnya itu adalah 7.
Selanjutnya adalah panjang kelas. Nah, untuk panjang kelas ini, teman-teman bisa masukkan rumusnya, yaitu dari range dibagi dengan kelas. Baik, selanjutnya teman-teman bisa langsung aja membuat batas bawah dan juga batas atas untuk data histogramnya. Untuk batas bawahnya bisa langsung aja dimasukkan, formulanya adalah sama dengan, kemudian kita pilih pada bagian minimalnya, kita minimumnya. Kemudian untuk batas atasnya itu dari batas bawah ditambah dengan panjang kelas yang di bawah ini tadi. Kemudian jangan lupa untuk bagian panjang kelasnya bisa kita lock aja atau Fn F4 agar ketika kita langsung drag nanti tidak akan berubah untuk kolom panjang kelasnya. Untuk batas bawahnya ini bisa langsung dimasukkan rumusnya sama dengan batas atas yang sebelumnya. Kemudian untuk batas atasnya ini bisa langsung di drag aja beserta juga dengan batas bawahnya. Baik, jika sudah selesai, teman-teman bisa pastikan lagi untuk batas atas terakhirnya itu sama dengan nilai maksimum yang ada pada data waktunya. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja melakukan perhitungan untuk interval histogramnya, yang mana untuk penampilan data dari interval histogramnya, teman-teman bisa ketikan formulanya, yaitu batas bawah, kemudian tanda dan, petik, strip petik, dan batas atasnya. Kemudian untuk isi dari frekuensinya, kita menggunakan formula CONIFs, yang mana untuk CONIF-nya ini, itu kriteria pertamanya bisa kita blok untuk data waktu kedatangan hingga bagian bawahnya. Kemudian kita masukkan untuk kriterianya, yaitu lebih besar sama dengan batas bawahnya. Kemudian kita masukkan juga untuk kriteria range yang kedua. Kemudian kita masukkan untuk kriterianya, yaitu kurang dari batas atasnya. Nah, jangan lupa untuk yang pada bagian interval terakhir, teman-teman bisa mengedit pada kriteria yang kedua. Di sini, karena sebelumnya adalah kurang dari batas atas, maka sekarang ditambahkan menjadi kurang dari sama dengan batas atas, karena kita ingin menghitung juga pada perhitungan batas atas tertingginya. Selanjutnya, jika sudah membuat interval histogramnya, teman-teman bisa langsung aja membuat grafik dari histogramnya. Nah, teman-teman langsung blok aja untuk interval dan juga frekuensi, kemudian pilih tools di toolbar insert. Di sini bisa pilih cluster chart, kemudian pilih desain seperti yang ada pada layar, dan disesuaikan dengan tabelnya. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung mengedit aja untuk judul grafiknya, yaitu jadi kedatangan. Nah, jika sudah membuat grafik histogramnya, teman-teman bisa langsung saja melakukan analisis untuk melakukan fitting distribusi, yang mana kita akan menentukan distribusi mana yang cocok dengan persebaran datanya. Dikarenakan untuk persebaran data ini berpusat pada data interval ke-9 dengan jumlah 8, maka data kedatangan ini merupakan distribusi triangular. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja membuka notepad, kemudian mengcopy untuk data waktu kedatangan ini, kemudian memindahkan ke notepad-nya serta di-save. Baik, jika sudah selesai teman-teman melakukan save data waktu pada notepad atau dengan format .txt, maka teman-teman bisa langsung aja buka software Arena-nya, kemudian ke arah tools bar bagian tools, kemudian pilih input analyzer. Di sini teman-teman bisa langsung aja create new untuk dokumennya, kemudian kita pilih use existing data file. Nah, pada pop-up open ini, maka teman-teman bisa langsung aja pilih untuk files of type-nya adalah text files, kemudian pilih data waktu kedatangan. Di sini bisa langsung aja di klik open. Sebelum melakukan analisis menggunakan input analyzer, maka teman-teman bisa lakukan setting untuk parameter histogramnya.
Di sini teman-teman untuk number of intervalnya ketikkan 10. Number of interval ini merupakan banyak kelasnya. Kemudian untuk low value-nya adalah minimumnya, yaitu 731. Kemudian untuk high value-nya adalah 1200. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik Fit toolbar Fit, kemudian kita pilih, karena tadi kita sudah menentukan bahwa distribusi pada data waktu kedatangan merupakan triangular, maka bisa dipilih aja untuk titiknya triangular. Jika sudah selesai, di sini akan tertera bahwa distribusi triangular memiliki expression tria 731 1,13 plus 003, 1,2 sekian. Nah, untuk expression-nya ini teman-teman bisa copy aja, kemudian dipaste pada bagian sini. Kemudian bisa dipaste pada bagian Excel-nya. Nah, untuk area grafik ini teman-teman bisa kembali ke arenanya, kemudian melakukan screenshot pada grafiknya. Jika sudah melakukan copy paste pada grafik yang ada pada arena, teman-teman bisa menyesuaikan aja untuk grafiknya dengan template yang ada. Nah, jika sudah, maka cara pengerjaan ini juga berlaku untuk data waktu berikutnya, yaitu untuk data waktu proses serta data waktu perpindahannya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.